Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum nasibi taqwa wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat dan waktu luang, kesempatan yang diberikan untuk kita sadari menggenapkan nikmat iman dan Islam. Lebih bersyukur lagi kita karena nikmat-nikmat itu semuanya menjadikan kita jadi mudah beribadah, mudah bertakarub kepadanya, terutama di waktu senja maghrib ini, memasuki pergantian siang kepada malam, kita dimungkinkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang hamba bisa berikan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang benar serta petunjuk dan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Maka orang yang berakal tidak mungkin dia melalaikan penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad SAW, karena penjelasannya itu sudah sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sehingga orang yang buta jadi mendapatkan sinar cahaya, orang yang lalai jadi tekun, orang-orang yang rajin semakin rajin. Maka kita wajib bersolawat kepada Nabi setiap saat, semampu kita yang kita bisa sampaikan solawat itu. Juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan tentu saja setiap pengikutnya yang tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Jemaah yang berbahagia, kita hari ini mulai kajian, khususnya bagian yang malam hari, waktu maghrib sampai isya, hari Ahad. Maka kita ingat yang baru saja kita lewati, perkara Ramadan. Mudah-mudahan menyemangati kita, tambah lagi ibadah kita,
tambah lagi tilawahnya, tambah lagi sholatnya, tambah lagi silaturahimnya, kerjasamanya, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang beriman bersaudara. Karena persaudaraan iman ini nanti akan menjadi bukti kepada kita di akhirat, kita tentunya mendapatkan keistimewaan. Nah, kita mudah-mudahan seterusnya istiqomah dari yang kita laksanakan. Mudah-mudahan juga kita sampai menutup hidup di dunia ini, wafat dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, sedikit saya sampaikan. Yang kita bacakan ini kitab akidah Thahawiyah. Akidah Thahawiyah itu banyak yang mensyarahnya. Nah, diambil tahdib syarah akidah Thahawiyah. Ma makna tahdib? Apa pengertian ta'dib itu? Ta'dib itu dalam bahasa yang bebas dan sederhana dibuat pengelompokan agar teratur. Kitab Thahawi aslinya tidak tersusun sebagaimana yang kita inginkan, pahamkan. Kadang-kadang bab masal imam ada di depan, bab masal iman, dan ada lagi yang di belakang. Nah, tadi itu mengkelompokkan berdasarkan tema. Dimulai dari apa? Dimulai daripada rukun iman. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, disusun oleh Abdul Is ini rahimahullah, tahdib, dikelompokkan. Maka pengelompokan masalah iman ini penting kita ketahui, minimal ini standar. Maka pembahasan iman itu sampai banyak sekali, sampai separuh lebih halaman. Karena masalah iman lah yang paling pokok. Terus dikelompokkan, ada menyangkut kasus-kasus yang terjadi di umat Islam, diterangkan seperti penyimpangan akidah imaniyah dalam masalah iman kepada Allah, bagaimana pendapat Khawarij, bagaimana pendapat yang lain. Jadi tahdib ini memudahkan kita membacanya dan lebih memahaminya. Nah, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini dipahami. Kalau tidak dipahami, ya kewajiban kita bertanya. Pertanyaan yang ada dijawab sesuai dengan yang diketahui oleh saya misalnya. Kalau tidak, kita pending, kita tanya kepada guru yang lebih paham, lebih dulu mengetahui. Nah, kenapa masalah iman itu lebih banyak? Itulah yang terjadi. Karena masalah iman itu juga berkaitan bagaimana orang yang berkata begini, apakah menjadi batal imannya? Itu juga pembahasan iman kepada Allah. Maka ada pembahasan iman kufur duna kufrin,
masalah takfir muayyan, itu masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah-masalah iman kepada malaikat yang kedua sedikit mendapatkan porsi. Bahkan yang disinggung sedikit sekali daripada dibandingkan dengan masalah-masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi iman kepada kitab-kitab. Nah, kita berharap penjelasan Imam Thahawi ini, syarah tahdhib yang ditulis oleh Syekh Abdul Qamis Al-Ghumaidi, bisa kita selami dan pahami sebagaimana yang ditulis oleh beliau. Baik, sekarang kita masuk kepada iman kepada kitab-kitab. Al-imanu bil kutubil manjilah alal mursalin. Iman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul ini wajib kita imani. Maka dalam keterangan ini hanya sedikit pembahasan beliau kitab yang diturunkan pada rasul. Lewat keterangan atau dalam penjelasannya ada satu fakroh, satu tema yang ditulis dalam bentuknya aslinya adalah poin ke-67, tetapi dalam susunan tahdhib menjadi 43. Nah, sebelum keterangan kepada fakro itu, kepada tema itu, di depannya di mukodimain sebagai berikut. Wa ammal imanu bil kutubil manzilah alal mursalin fa nu'minu bima sammallahu ta'ala minha fi kitabi minat Taurah wal Injili wat Jabur. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala siwa dzalika kutuban anzalaha ala anbiya la ya'rifu asma'uha wala adaduha illallah ta'ala. Ini persoalan yang jadi akidah. Adapun beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul, maka kita beriman dengan kitab-kitab yang telah disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, berupa iman kepada Taurat, iman kepada Injil, dan iman kepada Zabur. Tidak beriman kita apabila tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut. Jadi kita beriman, kita mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran, juga kitab-kitab yang lain yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa iman kepada Taurat diturunkan kepada Musa, kitab Injil diturunkan kepada Isa, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Itu 4 kitab yang disebutkan namanya. Kemudian wa nu'minu bi anna Allah ta'ala, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain kitab-kitab tersebut yang telah diturunkan kepada rasul-rasul yang masing-masing, juga Allah menurunkan kitab-kitab yang lain yang tidak seorang pun mengetahui namanya dan jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya,
di samping 4 itu, 4 kitab yang disebut namanya, kita juga beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang lain. Dalam sebuah keterangan bahwa Nabi Adam juga menerima kitab, namanya Suhuf. Nabi Ibrahim juga menerima, seterusnya banyak para nabi tentunya menerima. Yang tidak seorang pun mengetahui jumlahnya dan namanya. Nah, apa alasan kita beriman kepada kitab-kitab selain yang 4 itu? Nanti ayatnya ada. Itu secara global, iman secara global. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Zabur. Imannya apa? Bahwa kitab-kitab itu Allah telah turunkan kepada rasul-rasul tertentu. Pertama. Yang kedua, iman juga kepada kitab-kitab yang lain selain 4 itu, tetapi jumlahnya dan namanya tidak diketahui oleh Allah. Kita beriman. Nah, itu iman global. Nah, yang kedua berikutnya, wa ammal imanu bil Qur'an, adapun iman kepada Al-Qur'an. Nah, iman kepada Al-Quran punya kekhususan karena ini kita beriman kepada Al-Quran. Kalau iman kepada Taurat, kepada Injil dan Zabur dan kitab-kitab yang lain, beriman secara global. Artinya kita beriman bahwa kitab-kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah. Kita percaya bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitab yang disebut itu dan yang tidak disebut namanya. Nah, adapun iman kepada Al-Quran punya kekhususan. Adapun iman kepada Al-Quran, maka fal iqraru bihi wa ittiba'u ma fihi wa dzalika amrun zaidun alal iman bil ghairi minal kutub. Adapun iman kepada Al-Quran, maka kita mengikrarkannya, dan mengikuti isinya. Nah, ini perkara mengikuti nanti panjang. Kita berusaha mengikutinya, tapi apakah kita sudah maksimal? Masya Allah. Kata apa? Hasil penelitian orang Islam Indonesia. Orang Islam Indonesia kan 80% dari jumlah penduduk 275. Berapa tuh? Berapa juta? Taruhlah 250 juta. Penelitian yang dilakukan oleh Dewan Dakwah lewat sampel, nggak semuanya, tapi lewat acak ya, random. Yang bisa baca Quran dari 85% itu, atau dari 250 juta penduduk yang bisa baca Quran, baca Quran dengan baik, cuma 11%.
Nah, kalau dihitung aja nih kita nih, misalnya 30 orang nih, disurvei berapa persen yang bisa baca Quran dengan baik. Mungkin kalau di dalam masjid rata-rata kita baca Quran, tapi umat Islam di sekitar sini saja, maka 11% itu menjadi kenyataan. Nah, dari 11% yang bisa baca Quran dengan baik tentunya, yang setia rutin membacanya setiap hari hanya 4%. 4%. Bagaimana Quran menjadi solusi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Bagaimana Al-Quran itu bisa menuntun umatnya? Maka tidak salah kalau kita mengatakan Quran yang seharusnya menjadi hujah kita di depan Allah malah menjadi hujatun alaina, menjadi Quran menjadi yang membantah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berhujah dengan Al-Quran, ya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu menjadi hujah karena dia datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat kepada yang suka membacanya. Jadi Quran menjadi hujah. Tetapi bukan mustahil menjadi hujah, menjadi membantah kita. Maka kalau kita mengatakan maqala rasulu ya rabbi inna qaumiyah ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata pada hari kiamat nanti, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan, kitab sucinya sudah ditinggalkan. Nah, padahal imanku bukan global, iman kepada Quran bukan, kita kan nggak ngerti Taurat, nggak ngerti Injil, ya barangkali, wallahu alam. Apalagi kitab Zabur karena sudah tidak ada. Nggak apa-apa, karena iman kita global. Kita yakin bahwa Taurat, Injil dan Zabur itu sudah diturunkan oleh Allah. Tetapi iman kepada Quran mesti kita, ya, ada kewajiban Al-Quran, ada 6 kalau nggak salah. Mulai dari membacanya, terus menghafalnya, terus mengerti artinya, terus mentadaburinya, terus mengamalkan isinya, terus mengajarkan kepada orang lain. Itu kewajiban kita kepada kitab Al-Quran. Maka saya mengatakan jangan bangga jumlahnya yang kita mayoritas, karena jumlah yang mayoritas itu hanya jumlah, tetapi kualitas seperti kata Nabi, walakinnakum kagutsa'is sail, tetapi kalian seperti buih di lautan. Ketika sahabat bertanya, yang Nabi mengatakan umat Islam menjadi bahan perebutan dari kaum-kaum yang lain, sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita yang sedikit ya Allah, ya Rasulullah, yang mayoritas memperebutkan yang kecil? Tidak. Bal antum katsirun, kata Nabi, tetapi kalian mayoritas.
walakinnakum kagutsa'is sail, tetapi mayoritasnya kamu seperti buih di lautan. Kata Nabi selanjutnya, wala yanji'anna min qulubi aduwikum mahabbatan minkum wala yaqdifanna fi qulubihimul wahan. Kalau sudah posisinya seperti itu, maka dicabutlah oleh Allah rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Terus ditaruh kepada hati-hati kalian sikap wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kenapa mulanya? Jauh daripada Al-Quran. Karena Al-Quran berisi kepada bahwa kita mesti mencintai mati. Kita harus banyak ingat mati. Karena perkara kita adalah kita baru saja hidup di alam kedua. Perjalanan masih panjang. Belum masuk ke alam ketiga, belum masuk ke alam keempat, alam yang abadi. Nah, perjalanan yang panjang itu disiapkan oleh Allah dengan Al-Quran. Sementara umat yang sudah dipilih oleh Allah melalaikan Al-Quran. Jadi kata ini Syekh Al-Ghumaidi, amal iman bil Quran fal iqraru bih wattiba'u ma fihi. Mengikrarkan itu mengatakan sambil mengucapkan, meyakini dan mengikuti isinya. Al-Quran dalam kesempatan yang lain, kalau Quran betul-betul menjadi syifa sebagaimana Allah menyebutkan, kita mesti punya 4 hal. Al-Quran kita baca, mengerti artinya, paham maksudnya, dan kita yakini. Minimal yang kita bawa dalam sholat. Membaca dalam sholat, kita baca, kita pahami artinya, ngerti artinya, pahami maknanya, maksudnya, dan kita yakini kebenarannya. Itu bisa menjadi syifa. Jadi Al-Quran itu untuk kita imani, ikrarkan, dan mengikutinya. Dan itu adalah kelebihan daripada iman kepada kitab-kitab yang lain. Maksudnya kelebihan ada tidak didapatkan persoalan ikrar dan ittiba kepada kitab-kitab yang lain, tetapi kita lebih meyakininya terhadap kitab kita. Fa'alaina al-iman bi anna al-kutubil manzila ala Rasulillah atathum min indillah wa na haqqun wa hudan wa nurun wa bayanun wa shifa. Maka wajib atas kita bahwa kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya semuanya datang dari sisi Allah.
pada zamannya sesuai masing-masing. Wa anna haqqun wa hudan wa nurun wa bayanun wa syifa. Masing-masing pada zamannya itu sebagai kebenaran, petunjuk, cahaya, penjelasan dan syifa. Nah, dalilnya sudah sampai dalilnya. Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Musa, kepada Isa dan kepada asbab, sekelompok nabi-nabi, dan beriman kepada apa yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum ini dari Tuhan mereka. Ayatnya banyak, tapi menunjukkan ila ghairi dzalika minal ayati dalla ala anna Allah takallamu biha. Menunjukkan bahwa ayat-ayat yang ada menjelaskan pada persoalan ini bahwa Allah berbicara. Allah berbicara lewat kitab-kitab itu, dan bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari yang demikian itu tergambarlah sifat isbatun sifatil kalam wal uli. Maka Allah memiliki sifat kalam, berbicara, dan ulu, tinggi. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan yang semisal ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan sedikit. Menginjak kepada subtema yang diberikan oleh Imam Tohawi. Dia berkata, pakronya ini, temanya, wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin najal bihi ruhul amin fa'allamahu syahidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin wa la naqul bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Artinya, dan kita tidak berbantah-bantahan di dalam Al-Quran, dalam masalah Al-Quran. Dan kita beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Rabbul Alamin yang diturunkan melalui malaikat Ruhul Amin, malaikat Jibril maksudnya. Maka dia mengajarkan kepada Sayyidal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia termasuk kalamullah ta'ala. Tidak satupun yang serupa dari kalamun makhlukin. Dan kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk.
dan kita tidak menyelisih jamaatul muslimin. Apa yang dimaksud wala nujadilu fil Quran? Yahtamilu annahu arada anna la naqulu fihi kama qala ahlu zaik wa ikhtalafu. Kita tidak berkata tentang Al-Quran sebagaimana yang dikatakan kelompok-kelompok yang dalam hatinya ada penyakit, kemudian mereka berselisih pendapat, membantah dengan cara batil, kemudian mereka menyimpang dari kebenaran. Tetapi kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamu Rabbul Alamin, diturunkan lewat malaikat Ruhul Amin sampai akhir teksnya ini. Nah, jadi kita tidak boleh berbantah-bantahan dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghumaidi menyampaikan tentang perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi, termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam satu kesempatan Ibnu Mas'ud mendengar orang membaca Al-Quran, tapi menurut dia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cara bacanya tidak seperti yang dia dengar dari Rasulullah. Cara baca orang yang didengar itu tidak seperti yang didengar dari Rasulullah. Jadi contoh tidak berbantah-bantahan dalam Al-Quran adalah dibawa kepada kisah Ibnu Mas'ud bertemu dengan sahabat dalam hal cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran yang dia dengar dari orang lain itu tidak sebagaimana yang didengar dari Rasulullah SAW. Maka diadukan kepada Nabi, annahu qala sami'tu rajulan qara'a ayatun sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u khilafiyah. Aku mendengar seorang membaca Al-Quran, dari bacaannya berbeda dengan yang dibaca oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menampakkan wajah yang tidak senang, menampakkan wajah yang tidak senang. Kemudian berkata Rasulullah SAW, kilakuma muhsinun wala takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa'alaku. Ini dalam hal bacaan ya. Kata Nabi SAW, semua bacaan itu benar, kamu atau dia benar. Kilakuma muhsin wala taqtalifu, janganlah kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalakum. Karena orang-orang sebelum kalian biasa berselisih, kemudian menjadi mereka biasa berselisih, kemudian menjadi binasa. Nah, Ibnu Mas'ud diingatkan oleh Rasulullah. Ini menyangkut bacaan. Nah, kalau kita sih bacaan mengambil imam
Abu Hafs. Tapi ada 7 cara bacaan Al-Quran. Kalau antum dengarkan berbeda. Nah, apa yang berbeda itu? Apakah Rasulullah mengajarkan semuanya? Kata Rasulullah, itu benar semuanya. Nah, sekarang orang-orang berselisih bukan pada bacaannya saja, bahkan cenderung cara membacanya sama, tapi berselisih dalam masalah maksud ayat. Itu lebih parah lagi. Quran seharusnya diamalkan, tetapi orang-orang berselisih. Maka Nabi melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafil ladzi fi jahada kullu wahidin minal mukhtalifin ma sahibu minal haqq ya anna kilal qari'aini kana muhsinan fima yaqra'u. Rasulullah melarang orang-orang yang bermaksud mencela orang lain di dalam cara membacanya, padahal itu benar menurut Rasulullah SAW. Li'anal qari'ain kana muhsinan, padahal pembacanya itu dua-duanya muhsin fima qara'u, apa yang dibacanya. Maka tidak boleh Al-Quran dibawa menjadi bahan untuk perdebatan, apalagi isinya. Perdebatan itu perdebatan yang panjang. Orang bertanya bukan untuk mengamalkannya. Orang bertanya hanya untuk bertanya, kenapa Quran begini, kenapa begini. Itu dilarang. Kalau bertanya bagaimana ayat ini diamalkan, boleh. Tapi mempertentangkan ayat-ayatnya itu menjadi bahan yang terlarang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, bahwa di dalam bacaan saja kita dilarang, apalagi dalam hal memaknai terus untuk mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi. Demikian hari ini kita cukupkan karena waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.